kasih tentu pertama pada undangannya dari PDIAI Jogja, para pimpinan lainnya maupun juga dari sponsor. Baiklah, saya coba share screen. Iya. Apakah ini sudah terlihat slide saya? Cuman belum saya. Sudah dokter, tinggal di play slideshow. Ya, saya slideshow sebentar. Iya, terlihat ya sekarang. Baiklah. Ya. Jadi pagi ini saya diminta untuk share terutama optimisasi imunitas yang kaitannya dengan vitamin D3 yang aktif dan kalsium di masa pandemi COVID. Baiklah, jadi kalau kita bicara tentang pandemi atau penyakit COVID, sebelumnya saya berikan ini dulu ya, selalu speaker disclaimer di kita. Ya, jadi seperti biasa, ini mungkin beberapa indikasi adalah off-label. Nah, jadi slide ini menggambarkan patogenesis atau perjalanan penyakit dari COVID. Sengaja saya tampilkan karena terus terang banyak teman-teman sejawat dokter saja ini masih bingung. Ini kok kenapa city value saya ini kok sudah pada akhir apa masih positif atau apa masih banyak virus dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kita tahu bahwa sebentar saya ambil ini ya. Oke. Nah, jadi yang penting kita ketahui adalah penyakit COVID dibagi 4, yaitu terutama yang kalau replikasi viral itu hanya di fase 1 dan fase 2 di mana ada menimbulkan simptomatik. Kita tahu semuanya penyakit virus sebetulnya kita belajar self-limiting. Ya, jadi pada hari ke-11, 12 virusnya sudah tidak ada. Ya, dan tinggal sisa-sisanya ini yang mungkin dihitung dengan sebagai PCR positif ya. Dan yang penting bagi kita lihat, jadi ini penting bagi kita artinya kegunaan manfaat praktisnya kapan sih kita mulai nanti untuk preferensi dengan vitamin-vitamin ataupun lain-lainnya. Nah, di sini kita lihat pada hari ke-6 dan selanjutnya itu imunitas mulai terganggu. Dan yang sangat dikhawatirkan adalah terjadinya cytokine storm atau badainya. Dan ini diakibatkan adalah karena disregulasi dari sistem imunitas. Ya, jadi itu sebabnya. Jadi ini yang perlu kita pelajari dulu karena nanti kita kadang-kadang, wah kapan ya? Apakah bisa kita berikan vitamin D nanti pada kasus berat atau tidak? Ya tentu di sini kita harus lihat mekanismenya atau manajemen dari pasien-pasien itu. Jadi kita lihatlah pemberian antiviral terapi pengobatan itu sudah hanya sampai tingkat berat. Kalau sudah tingkat kritis itu tindakan di ICU kita adalah tentu sudah lebih apalagi agresif dengan obat-obat antiinflamasi dan sebagainya. Jadi ini yang penting kita ketahui bahwa di mana sih tempat dari obat-obat atau suplemen yang akan kita berikan. Baiklah, kita bicara hari ini adalah tentang imunitas. Mungkin kita sudah lupa atau mungkin dari pelajaran kita di bangku kuliah, kita ada 2 imunitas, imunitas alamiah atau innate dan imunitas didapat acquired atau adaptif. Nah, inilah yang 2 ini kita lihat ya, imunitas alamiah atau innate itu terjadi pembentukan antibodi setelah ada infeksi. Nah, kemudian kalau imunitas didapat ini terjadi setelah pemberian vaksin atau setelah konvalesen. Nah, ini saya perlihatkan peranan bedanya imunitas innate ya, atau adaptif. Jadi kita perlu ketahui pada awalnya yang bekerja cepat, gerak cepat adalah pasukan atau sistem dari imunitas innate ya dalam 12 jam ya. Dan ini ada beberapa sel nanti akan kita lihat ya dari fagosit semua seperti makrofag dan sel dendrit. Kemudian baru bisa lambat itu adalah imunitas adaptif di mana ada 2 sel utama, sel B, limfosit B dan
T. Ya, ini yang kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat pelajari sistem imunitas innate, ya, maka kalau ini seandainya ada bakteri merangsang, maka kita masih ingat kita pelajari makrofag akan bergerak, dia akan memakannya lah gitu ya. Tapi dengan sementara itu akan terjadi sekresi dari sitokin dan kemokin, dan ini karena dia akan panggil bantuan. Ini ada musuh datang, bagaimana? Nah, disinilah masuk dari akan datanglah sel-sel neutrofil, dan ini kembali di sini justru terjadi bocornya cairan ke jaringan, protein dan sebagainya. Dan inilah yang menimbulkan mungkin yang kita lihat lima tanda dari inflamasi seperti kemerahan, panas dan bengkak dan sebagainya. Nah, setelah ini neutrofil di sini lebih kuat karena sudah mempunyai daya yang lebih bagus. Dia akan memakan di sini bakteri atau virus. Tetapi kita lihat di sini terjadi pembengkakan dan slide-nya tentu menjadi sakit, ya, itu sekitar daerah situ. Dan kemudian itu tadi adalah fase imunitas innate. Nah, kemudian kita tahu masih ada sel dendrit, ya, sel dendrit di fase depan itu, fase innate. Nah, sel dendrit ini yang kemudian yang akan menginisiasi kemana ke imunitas. Kan tentu harus ada yang trigger. Yang trigger dari awalnya kemana? Yaitu dilakukan melalui sel dendrit. Sel dendrit ini akan menyerap virus atau bakteri, dan dia akan lari ke jalan secepatnya kemana? Ke pabriknya, istilahnya ke bengkelnya, yaitu untuk membuat sel-sel protein dan lain yang bisa mematikan virus atau bakteri tersebut. Ya. Nah, ini kita langsung aja ke virus ya, lebih gambarnya mungkin lebih jelas. Kita lihat ya tadi pada sistem innate. Maka ada virus di sini masuk. Nah, di sini dia karena belum apa-apa, nggak kuat, dia akan berkembang biak. Berkembang biak, multiplikasi, replikasi, dan ini kemudian sel ini juga yang terinfeksi akan mengeluarkan sitokin dan juga lain-lain ya. Sitokin ini akan memanggil tentu makrofag, makrofag ini akan diperkuat dan ini akan menyerap ya. Sementara itu juga akan dikeluarkan lagi dari sini ke arah nanti makrofag untuk dibawa ke dalam sistem adaptif. Nah, kalau kita lihat di sini di sistem adaptif, maka tadi ya makrofag yang sudah itu sel dendrit di sini maksudnya juga sel ini, dia akan lari ke lymph node, ke limfa, kelenjar limfa. Nah, di kelenjar limfa ini yang tadi sel dendrit itu ada dua fungsi, dia akan membentuk membuat cytotoxic T cell, helper T cell, dan ininya dia akan membunuh musuh-musuh yang akan masuk di jaringan tersebut. Sementara itu kepada B cell dipersiapkanlah yang kita kenal dari nanti pembentukan antibody. Nah, kembali kita ke vitamin D. Kita bicara hari ini vitamin D. Vitamin D yang kita kenal, oke, saya tidak bicarakan bagaimana cara pembuatannya, baik dari kulit, kita bisa dapat dari suplemen atau dari makanan. Itu di dalam darah itu vitamin D kita namakan kalsiferol, ya, langsung di dalam hati dia akan menjadi 25 hidroksi vitamin D atau kalsidiol. Nah, inilah yang kalsidiol yang kita bisa ukur, biasanya diukur di dalam darah, sekarang di laboratorium banyak sekali yang sekian, wah saya punya ini kok cuman 30, 20, nah, tapi ini sebenarnya tidak aktif di dalam darah, di dalam tubuh kita. Dia harus melalui ginjal ya juga, lalu menjadi yang kita sebut bentuk vitamin D aktif adalah kalsitriol, yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D. Nah, ini yang lari ke dalam sel nanti yang ada reseptor. Nanti Prof. Sulis mungkin akan jelaskan lebih lanjut di situ. Nah, jadi inilah kita lihat di sini ya. Jadi setelah di ginjal terbentuklah 1,25 dihidroksi. Ya. Sedangkan ini yang kita ukur 25 di dalam darah yang biasa
sekarang disebut ya pemeriksaan ditawarkan oleh banyak laboratorium. Sedangkan bentuk aktif baru bisa berfungsi nanti di dalam sel dengan adanya reseptor. Nah, ini masih panjang lagi. Nanti Prof. Sulis saya kira akan menjelaskan bagaimana dia bisa menimbulkan reaksi-reaksi selanjutnya untuk meningkatkan imunitas apa saja. Nah, tapi ada dua hal yang perlu atau satu hal yang saya ingin perlihatkan di sini dengan gambaran ini, saya ini pengulangan saja, yaitu kita belajar dulu mungkin hanya vitamin D itu sebagai endokrin, ya, sebagai sirkulatif, sebagai hormon sekarang. Ya, tapi sebenarnya di dalam banyak sel itu sekarang dia bersifat mempunyai efek autokrin atau parakrin. Ini baik di dalam sel epitel, imunitas dan semuanya. Ya, ini dari 1, 2, 5 bentuk aktif ini akan pergi ke reseptor-reseptor yang ada di dalam jaringan ini. Ya, selain ini di ginjal yang larinya kita kenal dulu hanya vitamin D untuk penyakit osteoporosis. Nah, baiklah, kembali ke topik. Vitamin D dengan sistem imun itu sudah lama. Ya, mungkin waktu saya kuliah sih belum ada ini. Ya, tapi setelah 2010, tahun 2000-an, maka sudah mulailah banyak paper-paper penelitian vitamin D berfungsi dengan ada hubungannya dengan imunitas. Ya, ini sebagai satu contoh saja saya perlihatkan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini dikatakan bahwa dihidroksi vitamin D3 atau kalsitriol itu menarget berbagai sel imun seperti monosit ada di sel limfosit, makrofag, sel dendrit, T limfosit dan semuanya itu ada. Belum lagi ada di dalam sel epitel dan sebagainya. Oleh karena itulah kita lihat di sini dikatakan bahwa 1, 2, 5 itu memegang peranan penting di dalam sistem imun homeostasis. Nah, bentuk aktif itu dari vitamin D dengan mudahnya kita sebut aja sebagai kalsitriol. Ya. Kembali di sini kita lihat ya kalsitriol bahwa kalau dari kolekalsiferol makanya menjadi kalsitriol. Nah, ini dari kalsidiol ke kalsitriol itu dibutuhkan perubahan 1 hidroksilasi. Jadi di sini dibutuhkan enzim 1 alfa hidrase juga di dalam bentuk sel-sel tisu. Jadi kita harus ingat bukan hanya di ginjal ya terjadi perubahan dari kalsidiol ke kalsitriol ya yang plasma, tetapi juga di jaringan-jaringan tisu. Inilah yang memegang peranan penting nanti di dalam patogenesis atau perjalanan penyakit dari COVID. Nah, ini kita lihat ya, sekarang kan penyakit COVID itu dikaitkan terutama dengan acute respiratory distress syndrome, di mana fungsi pernafasan terganggu. Jadi kita lihat di sini terutama, nah, jadi pada COVID ini sel-sel epitelium, endotelium di jaringan atau saluran pernafasan itu akan diserang oleh virus. Dan ini akan mengeluarkan nanti berbagai sitokin ya dari interferon alfa sampai interleukin 6 ini ya. Dan ini menyebabkan kebocoran dan semuanya rusaklah sel-sel epitel ini ya. Jadi kita lihat di sini rusak dan sementara itu ya sebetulnya kalau kita dilindungi atau cukup vitamin D apalagi kalau sudah 25 kalsidiol, maka vitamin D yang cukup ini akan bisa langsung di dalam ini nanti parakrin autokrin itu di dalam sel-sel epitel ya. Ini akan menghasilkan kalsitriol juga di sini. Bagaimana fungsinya nanti mungkin saya rasa dalam ceramah Prof. Sulis yang akan menjelaskan. Tapi prinsipnya adalah bahwa dengan adanya kalsitriol ini maka akan dibentuk anti-inflamatuar. Kita mencegah serangan dari sitokin ya, mencegah serangan sitokin storm
yang sangat berbahaya dan sangat cepat sekali. Ya, ini dari gambar ini mungkin kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya ya EAS ini pada yang berikut. Nah, disinilah ini adalah gambaran dari alveoli, ya, alveolus maksud saya. Ya. Jadi alveolus yang sehat ini punya ruangan untuk pertukaran oksigen yang dengan CO ini di sini sehat. Begitu ada sakit sarkof, maka terjadi peradangan. Lah, kalau peradangan, maka ini ditutup, ada lapisan, tidak bisa terjadi pertukaran oksigen. Nah, inilah makanya gejala pertama yang sering dihadapi, makanya kita minta ukurlah kadar oksigen perifer atau apa juga, karena tidak ada terjadi oksigenasi yang cukup untuk ke darah, sistem pembuluh darah sistemik gitu. Nah, apalagi kalau terjadi cytokine storm, badai sitokin itu menyebabkan ini alveoli menjadi penuh, kebanjiran, dengan apalagi ada sel inflamasi yang didatangkan dari juga di sini terjadi inflamasi di sini, lari leakage masuk ke dalam alveolus, makinlah tidak bisa napas, yaitu jadi sesak. Itulah sebabnya terjadi gejala yang kita sebut acute ARDS, acute respiratory distress syndrome. Di sini yang kita sebut GGO, ini gambar dengan positif, apalagi pada saat kita menentukan berat, kasusnya berat atau ringannya atau kritis, itu berdasarkan bukan dari, harus diingat, tidak berdasarkan tes PCR ya, tapi lebih dari gejala klinis seperti gambaran X-ray ini maupun CT scan-nya. Nah, kembali ke tadi bentuk aktif ini. Bentuk aktif vitamin D ini mungkin banyak yang khawatir atau apa, bedanya apa sih? Nah, kalau bentuk biasa vitamin D itu kalsidiol, maka dia panjang sekali. Ya, half life-nya. Kalau ini pendek, kurang dari 15 jam dan tidak stabil di dalam serum ya. Jadi ini berbeda. Jadi kemungkinan bahwa wah kita minum kalsitriol terlalu banyak ya cepat habis kok. Nanti kita lihat juga dia akan ada feedback mekanisme terhadap apa itu hidroksilasi dari kalsidiol ke kalsitriol. Nah, ini kita lihat di sini ya, kalsitriol itu ini kinetiknya dia dalam 6 jam pertama dia mencapai Cmax ya, dan akan bertahan cukup lama tapi tidak cukup tinggi ya. Dan ini ada grafik di sini dipakai dosis biasa, tapi harus diingat kalau kita di CKD atau di apa itu cuci darah, di ruang cuci darah ya, di ruang HD, maka biasanya dosis yang kita berikan pada gangguan ginjal yang sudah berat yaitu cuma 0,25 mikrogram sampai 0,5, jarang yang lebih tinggi. Ini hanya penelitian. Nah, kembali lagi saya ulang di sini bahwa ya, jadi kalau hidroksilasi ada 2 tingkat, makanya aktif ini adalah 1,25 dihidroksi vitamin D. Inilah yang penting karena dia akan di sini pertama dia juga akan menghasilkan sebentar saya perbesar coba ya ini. Jadi vitamin D3 ini sudah ada bukti dan foto saya nggak sempat tambahkan di sini. Itu vitamin D3 kalsitriol ya, dia penting untuk mempertahankan junction gap antara dari sel-sel endotel atau epitel ini ya. Bila tidak ada vitamin D kekurangan, maka ini melebar sehingga dengan demikian virus bisa masuk ya. Dan ini kita ketahui pada bakteri kita vitamin D3 akan menghasilkan defensin dan katefidin. Ya. Sedangkan dinamiknya kita lihat vitamin D3 atau kalsitriol ini akan mengurangi inflamasi dan ini yang penting
ya pada penyakit COVID, acute respiratory distress syndrome itu. Ya. Dan inilah terjadi apa yang kita dinamiknya adalah terjadi penurunan atau penghambatan dari sitokin ini. Nah, kembali sekarang saya perlihatkan slide karena masih ada yang banyak bingung atau kontroversi berapa sih dosis, bahkan kalau guideline yang lama, wah itu cuman maksimum katanya boleh cuma 1.000 atau 400 dan sebagainya. Tapi ada juga yang progresif cancer. Wah, kita berikan suntikan langsung atau 300.000 bahkan 600.000 unit. Nah, ini perlu diketahui bahwa di Indonesia ini yang ada izin Badan POM hanya sampai 5.000 unit. Jadi perlu bagi dokter atau para apoteker juga kan apotek tidak boleh menjual tentu yang tidak ada izin edar POM-nya. Ya, saya tahu ini banyak home care di Jakarta sih beberapa menawarkan disuntikan dengan dosis tinggi. Tapi kita lihat di sini dosis tinggi kita berikan dia akan turun juga. Dia tidak harus disuntik lagi dalam 90 hari. Yang lebih mudah adalah per oral. Jadi kalau kita pertahankan per oral, maka dengan 5.000 dia akan cukup. Di sini nanti kita lihat kadar dari vitamin D yang optimum ya untuk mempertahankan imunitas. Nah, kemudian kita harus lihat kita kilas balik pada pasien-pasien yang banyak terjadi di awal itu ya ada meta analisisnya itu ternyata bahwa pada metlas ini ya dengan pada 8.000 pasien pada umumnya pasien-pasien yang berat itu adalah atau menderita kekurangan vitamin D ya di dalam darahnya itu ya. Jadi ini penting kita ketahui banyak data yang kurang. Ini contohnya yang pertama-tama mungkin masih ingat kita waktu di awal pandemi Italia banyak sekali di Spanyol yang meninggal dan sebagainya. Ternyata setelah diukur mereka itu rendah sekali. Rendah. Ini adalah nanomol dibagi 25. Jadi ini kira-kira 25 ini cuma 10 nanogram per ml. Kecil sekali, jauh daripada kebutuhan dibandingkan di beberapa negara lain yang masih lumayan. Jadi itulah salah satu kontributor kematian pada pasien-pasien di awal pandemi itu di Italia dan di Spanyol. Nah, kemudian bagaimana kita lihat di ASEAN? Ini data dari grassroots. Ini penelitian di Filipina. Kita lihat bahwa ternyata ya pada pasien yang ringan itu vitamin D-nya levelnya itu cukup. Coba kita lihat yang kritis itu sebagian besar ini dan maupun yang severe hampir setengahnya itu mempunyai kadar yang kurang dari 20 nanogram. Nah di Indonesia juga ada satu penelitian, sayang saya nggak punya infografisnya, tapi dikatakan di awal itu pada 6 Mei ada 780 pasien yang diperiksa dan dikatakan bahwa sebentar saya perbesar ya bahwa mereka itu menemukan bahwa kematian lebih sedikit dibandingkan dari grup yang defisien. Ya ini data di Indonesia, saya cuma nggak ketemu infografisnya. Nah, kemudian di mana? Di Amerika juga sama. Ya, ini SARS-CoV positive testing ini kalau kita lihat ternyata itu ya di sini kalau kadarnya itu kita berikan di sini ya vitamin D levelnya lebih tinggi maka negatifnya lebih dikit ya yang positif ya. Kemudian ini ada penelitian 60 dengan 60.000 IU pada pasien-pasien ini juga di Amerika ya. Maka kalau diberikan selama kalau tidak salah ini 3 minggu ya ini dengan 60.000 terjadi perbaikan ya. Ini juga di Amerika Serikat data bahwa pada pasien-pasien yang berat umumnya terjadi kadar vitamin D mereka itu defisien. Nah, jadi oleh karena itulah muncul beberapa paper kemudian di Juni juga dikatakan tapi ini penelitian in vitro dikatakan bahwa kalsitriol bentuk aktif dari vitamin D menjadi suatu kandidat juga untuk COVID profilaksis ya ini. Jadi kita harus ingat bahwa saat ini adalah
bukan pada terapi pada pasien saat sudah berat. Ya. Dan ini hasilnya ada di penelitian di satu grup dari The Health Corporation Tauli Park yang di Spanyol. Ini studi pada 8.000 pasien lebih, ya, tapi pada pasien-pasien yang CKD. Jadi yang sudah ada gangguan chronic kidney disease dan dilihat kematiannya. Ini studi observasi saja, ya, ini sudah dipublikasi bahwa ada untungnya diberikan pada pasien-pasien itu kalsitriol. Ini datanya kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, yang terutama akan saya lihat di sini infection ini jumlahnya, ya, dan ini adalah perbaikannya kalau kita lihat di sini. Ya. Ya. Ini dibandingkan dengan kontrol maupun kalsitriol pada pasien-pasien penyakit CKD ini, maka kematiannya akan jauh lebih rendah, ya. Ini akan diperlihatkan juga ini mortality, ini yang penting. Kalau kita lihat di sini mortality, ya, pada pasien-pasien yang diberikan kalsitriol, maka mortalitasnya jauh sekali lebih rendah. Ya, ini pada hasil dari publikasi yang dilakukan pada 8.000 pasien dari grup di Spanyol di Barcelona ini. Nah, jadi kita lihat bahwa ada asosiasi atau keterkaitan antara pasien-pasien ini yang tadi di sini yang di Barcelona studi itu, pasien-pasien yang diberikan kalsitriol itu severitas dari COVID-nya lebih rendah dibandingkan, ya, ini coba 85 dari 240 pasien yang kontrol saja yang tidak mendapat kalsitriol, ya, itu. Jadi cukup signifikan. Ini memperlihatkan dosis berapa sih yang diberikan, tapi memang pada kasus ini diberikan ada 4 macam dosis. Ya, jadi kalau diberikan dosis yang 0,4, kita kalau pada pasien biasa HD, cuci darah biasa, kami berikan 0,25 sampai 0,5, tapi ini diberikan dosis yang sangat tinggi. Pada dosis yang 0,4 mikro itu lebih bagus sekali, ya, di sini. Jadi ini salah satu penunjang bisa memberikan dosis tinggi dari kalsitriol. Nah, mengenai pemberian dosis atau kadar level dari vitamin D berapa sih? Itu banyak bersifat dinamis. Dulu itu cuma beberapa buku mengatakan sudah 80 nanogram, ya. Di Indonesia kita pakai nanogram. Kalau untuk nanomol kalikan aja kira-kira 2,5, maka 80 itu sudah toksik. Sekarang itu sudah banyak berubah, ya. Sekarang itu kita bahkan beberapa guidelines mengatakan itu bisa 100 sampai 150, bahkan pun 120. Tapi yang optimal bagi saya pribadi, saya mengatakan itu antara 50 sampai 80 sudah optimal kadar dari vitamin D3 di dalam darah. Nah, ini saya perlihatkan slide ini, saya lihat kok sekarang sering diperlihatkan oleh beberapa sejawat di dalam webinar-webinar. Ini menerangkan kadar berapa sih, karena kita ribut atau selalu pro and con berapa kadar yang cukup. Nah, zaman dulu kalau kita lihat ini, maka untuk rickets, vitamin D ditemukannya karena rickets di Inggris, ya. Itu kadarnya waktu itu rendah sekali. Jadi dengan perbaikan vitamin D saja dengan mencapai kadar di sini 15 sampai 20 itu sudah 90-50% terobati, ya. Gitu. Sedangkan kalau ini di sini kalau kita lihat sebentar, ya, ya, untuk penyakit lain, maka ada banyak bisa diberikan vitamin D secara preventif untuk mencegah. Ya, ini persentasenya. Jadi gambar ini menunjukkan dari publikasi-publikasi berapa persen sih yang efektivitas terhadap ini, ya. Jadi inilah beberapa hal, contohnya bisa diberikan pada
penyakit jantung lebih banyak juga ya, penyakit diabetes sering sekarang sudah banyak diberikan ya. Kemudian kita lihat lagi pada beberapa penyakit kanker terutama dia membutuhkan kadar. Kalau kita lihat ya, penyakit kanker memang membutuhkan kadar yang di atas 100 nanogram ya itu, dan menghasilkan yang prevention yang cukup lumayan. Baiklah. Nah, beberapa data sekarang menunjukkan juga bahwa vitamin D yang rendah itu berkaitan pada pasien-pasien coronavirus dengan kalsium levelnya rendah. Tapi ini memang masuk akal, benar, karena kita tahu bahwa hipokalsemia terjadi pada hipovitaminosis, defisiensi vitamin D. Dan bahkan beberapa paper ini kalau kita lihat, ya katakan ya coba aja kita lihat hipokalsemia bisa memprediksi berapa lama di rumah sakit dari pasien, dan bahkan juga di sini ada paper yang paling baru mempunyai hipokalsemia lebih murah, periksa itu mungkin lebih murah jadi prognostic value. Nah, kalau kita lihat memang jelas ya, untuk bisa kalsium diabsorpsi ini kita belajar bahwa itu diperlukan apa di sini? Kalsitriol. Ya, kita lihat di sini kalsitriol. Kalau tidak ada kalsitriol, vitamin D, kalsium yang kita minum, suplemen atau apa, tidak akan masuk, akan terbuang saja. Nah, kemudian ini kita lihat jadi fungsi protektif ya dari vitamin D itu adalah melalui kalsitriol ini ya, di sini mencegah kalsitriol, dia menurunkan peradangan ya dan meningkatkan peradangan ya, dengan beberapa kita lihat di sini fungsi utamanya, hasil akhirnya endpointnya adalah kita mengurangi fibrosis paru. Nah, ini penting ya. Fibrosis paru itu pada pasien-pasien post COVID selalu mengeluh pernafasannya, nafasan jadi pendek dan sebagainya. Jadi ini perlu tentu pemberian vitamin D yang cukup lumayan untuk mencegah tadi yang kita lihat dari gambar ronsennya, GGO dan sebagainya. Kalau sudah ada lapisan membran itu sulit ya. Nah, jadi vitamin D sebagai imunomodulator kita lihat di sini ya, ada nanti akan fungsinya nanti biomolekuler oleh Prof. Sulis. Ini kita lihat berfungsi pada sistem innate ya dari imunologi maupun acquired ya, adaptif ya. Nah, ini saya rasa nanti akan dijelaskan oleh Prof. Sulis ya, karena ini dalam sel biomolekuler bahwa perlu dengan VDR ini, di mana ini perlulah di sini 125 kalsitriol di dalam makrofag itu berfungsi ya. Ini juga sama di dalam sel dendrit ya, dengan adanya masuk kalsidiol dia akan dirubah menjadi 1,2 alfa ini yang akan menimbulkan fungsi-fungsi terhadap berbagai sel-sel lain, sel-sel dari makrofag maupun sel-sel APC itu ya. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung aja bahwa ada sekarang kok vitamin K banyak, harus ada yang teman saya bilang, wah harus minum vitamin K atau apa nanti ini bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya yang benarnya vitamin K kita dulu cuma kita tahu dia untuk fungsi dalam perdarahan, pembekuan, maka disinilah dia ternyata vitamin K pada kesempatan lain kita bisa bicara, dia meningkatkan fungsi juga imunologis, mengurangi inflamasi, dan ini yang penting, meningkatkan sintesa dari K-dependent protein. Nah, dengan dependent protein ini adalah osteokalsin. Jadi antara dengan osteokalsin, maka kalsium yang dikhawatirkan berlebihan di dalam darah itu masuk ke dalam tulang. Ya, itu. Jadi sebetulnya kita menghindari kekhawatiran vitamin D toksikolog ya. Jadi padahal sih jarang sekali berapa dosisnya pun ya. Nah, jadi ini beberapa dua message yang terakhir bahwa umumnya pasien-pasien di seluruh dunia ya dengan pasien COVID itu semuanya defisien, termasuk di Indonesia, termasuk di mana saja. Dan ini dikatakan sekarang ini publikasi mengatakan vitamin D sudah mempunyai peranan penting dalam modulasi proses imun ya. Dan kemudian juga, nah ini awalnya kita khawatir kalau kita lihat di sini bahwa
ACE receptor, terutama yang minum obat ACE inhibitors ya untuk hipertensi. Wah, nanti bisa kekurangan. Ternyata ini dia ada kita bisa atasi dikatakan dengan vitamin D. Dengan vitamin D itu bahkan ekspresi dari reseptor ACE2 itu bisa bertambah ya karena dia mempunyai negative impact on RAS ya. Ini jadi salah satu data yang menepis kekhawatiran pada orang-orang hipertensi yang minum obat-obat ACE. Take home message yang terakhir adalah bahwa mungkin dilupakan karena kita selalu mengukur kalsidiol adalah bahwa bentuk aktif itu kalsitriol. Tidak ada gunanya berapapun di dalam darah itu kalsi katakanlah ya. Jadi itu kadar optimal yang kita harapkan 50 sampai 80. Kita ada 200. Kita tidak punya enzim alfa hidroksiase itu, dia tidak akan menjadi kalsitriol. Kalsitriol itulah yang penting. Jadi kalsitriol juga lebih aman karena half-life pendek, ya, dan kemudian sebaiknya memang ada vitamin D, dan kita tahu juga ini yang terakhir adalah low levels dari kadar kalsium juga seringkali menjadi bersamaan dengan vitamin D-nya rendah, jadi tidak perlu bahwa vitamin D tinggi, kalsiumnya meningkat. Loh, vitamin D tinggi, kalsiumnya juga rendah ya kalau tidak ada kemasukan ya. Jadi ini. Baik, saya rasa ini yang ingin saya sampaikan hari ini atau siang ini kepada teman-teman sejawat, dokter maupun para apoteker khususnya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi mungkin di tempat praktek maupun di pengetahuan ilmu untuk melayani pasien yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.